Oke, halo guys, hari ini gue mau review laptop. Seperti yang kita tahu, gue sendiri udah semester 4. Ya, kebutuhan buat kuliah dan kerja gue makin banyak. Karena itu gue butuh sebuah laptop yang cukup bagus nih untuk menunjang kehidupan sehari-hari gue. Hari ini gue bakal review salah satu laptop yang cukup overpower di serinya ini guys. Jadi Asus VivoBook X14 1403 QA. Laptop ini guys, serinya udah pakai seri HS, jadi performanya udah tinggi dan baterainya pun juga awet. Jadi cocok buat kalian yang ingin laptop gaming tapi nggak mau laptop gaming. Ini speknya tinggi, bisa buat gaming tapi bukan laptop gaming guys. Jadi aman aja ini. Cocok buat kalian anak kuliahan ini yang ingin gamingnya tipis-tipis saja tapi ya. Ini dia spesifikasi dari laptop ini, sudah pakai Ryzen 7 580 HS dan juga sudah ada Microsoft Office-nya juga ya. Untuk RAM-nya udah 16 GB dan SSD 512 GB juga. Sedikit cerita juga ini ya guys ya tentang laptop ini. Gua dapatnya itu di marketplace Facebook ya. Ya lagi sengaja sih nyari-nyari laptop bekas. Karena laptop baru sama laptop bekas ini guys, itu lebih worth it laptop bekas coy kalau dengan kondisi yang bagus ya. Beda sama HP, kalau HP itu mending yang baru sih daripada yang bekas ya. Soalnya ya laptop itu lebih awet daripada HP. Jadi kalau kalian ambil bekas itu lebih worth it coy. Untuk desain dari laptop ini sendiri cukup simple dan elegan ya. Tidak ada aksen-aksen yang mencolok. Hanya ada logo Asus VivoBook yang terdapat pada cover laptop di bagian belakang. Dan laptop ini juga sudah bisa dilipat sampai 180 derajat ya. Jadi cocok buat kalian nih yang gaming banget nih. Bisa layarnya lebih tinggi di atas gitu. Dan untuk ketebalannya sendiri juga seperti ini jika dilihat dari samping kalau posisinya lagi lurus ya. Untuk di bagian keyboard juga sudah ada backlight yang bisa kalian pencet pada tombol F5. Ini modenya juga ada banyak ya guys ya. Tuh. Kalian pencet bisa berubah kelap-kelip, bisa jadi standby dan mati seperti itu. Sekarang lanjut ke bagian cas atau adaptor. Untuk inputnya sendiri ada di 100 sampai 240 volt, 50 sampai 60 Hz. Untuk outputnya ada di plus 19 volt sampai 4,74 A, 90 watt. Oke, tadi kita udah bahas yang adaptornya ya. Sekarang kita bahas lubang-lubangnya ini. Ada banyak lubang sih. Pertama dari yang sebelah kiri dengan ukuran 3,5 mm itu buat headset guys atau earphone. Port kecil lonjong Type C. Terus kemudian ada USB Type C. Ini biasa buat transfer data atau charging tergantung laptop juga sih. Kadang bisa buat display juga. Terus ada USB tipe A, kemungkinan USB 3 buat flash disk, mouse, keyboard, HDD eksternal dan lain-lain. Kemudian ada HDMI buat sambung ke monitor, TV, proyektor. Terus ada juga yang paling kanan itu jack charger atau DC in untuk tempat colokan charger laptop guys. Oke sorry ya guys ya, ini kita pindah tempat dulu karena tadi aku udah pulang dari tempat kerja. Ini sekarang berada di rumah ya. Oke kita lanjutkan untuk review dari laptop ini. Ya, aku ngambilnya kemarin itu di harga 6,5 ya. Yang pada harga aslinya ini sekitar 9 sampai 10-an karena ini seri tertinggi. Sebenarnya masih ada sih yang tinggi juga ya, tapi itu Ryzen 5 cuma layarnya sudah OLED. Kalau yang punya gue yang ini tuh layarnya masih IPS guys. Tapi udah Ryzen 7. Ya itu kalau itu sih terserah dari kalian ya. Menurut kalian tuh bagus yang mana ya? Kalau menurut gue sih ya bagus yang ini guys. Ini sudah Ryzen 7 dan juga tipe yang HS. Kalau yang Ryzen 5 layar OLED itu memang layarnya OLED sih, cuma Ryzennya masih 5, terus gamenya pun juga sama. Dan tipenya H yang performa saja. Dan untuk kondisi fisiknya sendiri ini masih mulus guys, 95%. Tidak ada baret ya. Intinya worth it banget coy. Dengan harga yang aslinya 9 sampai 10-an, gue cuma dapat 6,5 juta.
dengan kondisi seperfect ini gitu. Ya berarti hitungannya gue ini termasuk hoki sih guys ya. Alhamdulillah gitu. Ya intinya gue nggak nyesel sih gue ambil ini ya. Keren banget pokoknya. Sekarang di kamera, lihat kamera sendiri juga sangat jernih tuh. Jadi buat kalian yang kerja kantoran, yang meeting, yang buat Zoom kuliah, ini sangat cocok guys. Untuk keyboard ini udah sangat nyaman sekali guys ya buat ngetik. Enak banget. Suaranya pun juga satisfying, bisa kalian dengerin sendiri. Untuk di layar, laptop ini punya ukuran 14 inch dengan resolusi Full HD 1920 kali 1080 dengan panel IPS. Kelebihannya sudah IPS, tentunya warna lebih akurat dan viewing angle luas, nyaman buat nonton dan kerja. Namun kekurangannya brightness standar ya, cukup indoor, kurang maksimal di outdoor. Tapi untuk harga segini layarnya sudah termasuk bagus sih guys. Baterai dan suhu untuk baterai ini pemakaian normal sekitar 5 sampai 7 jam tergantung penggunaan. Kalau penggunaan lebih berat ya lebih boros. Untuk suhu saat normal ya adem, kalau saat berat ya agak hangat tapi masih wajar. Fan-nya juga nggak terlalu berisik. Laptop ini sendiri ya tentunya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing guys. Untuk kelebihannya itu performa kenceng ya, karena Ryzen 7 580 HS dan RAM-nya besar 16 GB, SSD cepat, ringan dan portable. Terus desain juga simple, bagus, minimalis, elegan. Untuk kekurangannya sendiri, build-nya ini masih plastik guys, dan layar kurang terang untuk outdoor. Kalau layarnya OLED bagus, kalau IPS masih kurang tapi bagus juga tapi masih lebih bagus OLED ya guys ya. Untuk GPU bukan untuk gaming berat. Jadi kalau buat main game yang berat-berat ini agak ngos-ngosan guys. Jadi kesimpulannya, apakah laptop ini worth it untuk dibeli di tahun 2026? Jawabannya yes, ini worth it banget guys. Sangat cocok buat kalian yang mahasiswa atau pekerja kantoran. Video ini juga cukup kenceng. Laptop ini cukup kenceng coy. Buat kalian yang budgetnya mid range ya, menengah, ini adalah salah satu pilihan yang sangat cocok guys ya. Jadi jangan lupa beli Asus VivoBook ini guys. Kalau kalian dapat second yang murah kayak gua juga, ambil guys. Apalagi yang serinya HS, wah itu mantap banget. Harus kalian ambil coy, jangan sia-siakan. Ini gua pas ngambilnya aja itu banyak orang yang rebutan coy. Untung aja gua yang dapat duluan ya. Oke, biar nggak penasaran, kita langsung aja tes game ya guys ya. Kita akan main CSGO. Itu apa? Spasi. Iya jongkok gak nih. Oke. Oke. Woi. Cuk. Ya. Mati bom. Tapi ya lancar gak gimana? Lancar. Lancar. Goblok, cuk. Ah. Ini nge-lag piro ini? 100. Harus dulu. Kayak gini. Wih, Oh, panik. sadurung kebiasa tombol ya. Bingung nge-lag coy lho. Wih, gak mundur. Bingung nge-lag. Ya mati ke sana.
Coba direkam.